Pemisahan bayi kembar siam berusia 9 bulan bernama Muhammad Karunia telah sukses dilakukan. Keberhasilan ini membuat tim dokter mengukuhkan bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi NTB kini memiliki tim dokter operasi kembar siam. Tim dokter yang terdiri dari 16 dokter spesialis telah berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Bayi laki-laki bernama Muhammad Karunia telah menjalani operasi pemisahan dengan bagian tubuh kembarannya yang tidak jadi. Operasi berjalan selama 10 jam sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Keberhasilan ini membuat tim dokter berbangga hati. Jadi dengan ini saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram sekarang sudah mempunyai tim kembar siam yang andal. Oleh karena itu nanti kalau tolong disebarkan, kalau ada kembar siam silakan menghubungi Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesulitan dalam operasi pemisahan Muhammad Karunia dengan kembarannya ada pada sistem urinaria atau pada pembuangan urinnya. Pada kasus kembar siam yang dialami Karunia, para dokter mendapati ada 3 ginjal dan 2 kantong kemih. Tim dokter juga kesulitan untuk menemukan muara saluran kemih sebagai tempat keluarnya urin pada manusia. Pasca suksesnya operasi pemisahan, tim dokter bedah plastik bekerja untuk merapikan bagian luar tubuh Karunia. Kita sulit sekali menemukan yang namanya ureter kiri. Ini sebelah mana enggak? Kita pakai alat endoskopi sebelum dibuka, sebelum dibedah, kita alat endoskopi dulu. Kita alat endoskopi itu pakai ini ya, pakai deker, pakai alat nanti ada layar TV. Itu ternyata menemukan muaranya itu sulit sekali, tidak ketemu bahkan. Nah, pada saat setelah dibuka di kandung yang kiri itu di situ ada menempel, ada lubang kecil itu seperti mengeluarkan urin, ya, mengeluarkan air kencing. Nah, langsung kita tangkap, ini pasti ureter. Anak bernama Muhammad Karunia atau bayi laki-laki kembar siam ini terlahir berdempet dengan kembarannya yang tidak tumbuh sempurna. Usianya baru 9 bulan dan harus menjalani operasi pemisahan yang rumit. Sebanyak 16 dokter spesialis telah menangani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak rumah sakit juga memastikan semua proses operasi hingga perawatan tidak dibebankan pada keluarga pasien atau digratiskan. Pada hari Sabtu kemarin, operasi bayi kembar siam tak sempurna berlangsung sekitar 10 jam. Kemudian bagaimana perkembangan dari anak Muhammad Karunia kini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati yang akan melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fitri, selamat pagi. Tindakan pasca operasi apa saja yang dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit Umum Pusat NTB? Dan bagaimana tanggapan keluarga dari Muhammad Karunia pasca operasi ini selesai? Selamat pagi kalian dan juga saudara. Pagi ini saya telah bersama Bapak Sri Gede Jayadi. Beliau adalah orang tua atau bapak dari Muhammad Karunia yang telah berhasil menjalani operasi selama 15 jam. Tentu kita semua berdoa hingga saat ini bagaimana kondisi bayi kembar siam yang telah berhasil dipisahkan oleh 16 tim dokter spesialis. Dan ini tentu merupakan operasi yang istimewa karena baru pertama kali dijalankan di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dan akan menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat di Provinsi NTB ini. Tentu kita ingin tahu bagaimana
tanggapan dari orang tua Muhammad Karunia sendiri. Saya telah bersama Bapak Sri Gede Jayadi dan Bapak Sri, bagaimana setelah pasca operasi kemarin, apa tanggapan keluarga? Tanggapan saya sangat bersyukur sekali karena proses operasinya bisa berjalan dengan lancar walaupun durasi operasinya kan tidak sesuai dengan perkiraannya. Tetapi untuk saat ini saya kan masih khawatir, tegang perasaan saya karena kondisi adik Muhammad Karunia ini belum sadar dan kata dokter masih dalam keadaan lemah dan kritis katanya. Tadi malam pas saya kunjungi sekitar jam 11 malam. Keluarga seperti apa Bapak? Ini Bapak kan hanya berdua dengan Ibu di rumah sakit. Bagaimana keluarga di Lombok Timur menunggu hasil dari proses operasi ini dan pasca operasi ini? Keluarga dari Lombok Timur bahkan setiap saat, setiap pagi, dia cuman kan bisa melalui telepon saja. Cuman dia berdoa karena kan untuk kunjungan kan dibatasi untuk saat ini. Karena itu kan untuk kebaikan si adiknya Muhammad Karunia. Takutnya nanti kalau banyak yang kunjungan ke sini, takutnya adiknya kan terkena infeksi. Apalagi kan ini kan operasi besar. Jadi kan kalau banyak yang datang, kan kita nggak tahu dia mungkin membawa virus dari jalan. Itu yang menyebabkan si adiknya ini nanti kan lama proses penyembuhannya itu. Bapak kemarin 16 tim dokter yang melakukan operasi. Apa yang disampaikan para dokter kepada Bapak dan juga Ibu? Para dokter kemarin pasca operasinya sempat saya dijelaskan sama dokter bedah anaknya. Saya diperlihatkan foto bahwa anak saya ini udah berhasil dipisahkan, yaitu kaki tangannya udah saya lihat. Terus kan ada emboli namanya, yaitu kantong kemihnya udah dipisahkan, terus ginjalnya satu sudah dipisahkan. Dan terus untuk pembuatan anusnya udah saya dikasih foto, alhamdulillah hasilnya baik, bagus. Itu yang membuat saya sangat bersyukur dan saya kan merasa lega sekali ketika testisnya udah kelihatan karena sempat kemarin itu testisnya tidak pernah terdeteksi walaupun pakai sinar X atau CT scan. Itu yang membuat saya bahagia sekali karena udah kelihatan. Tapi setelah kelihatan testisnya itu ada kelainan kata dokter. Ada kelainan yang sebelah kanannya agak membesar, yang kiri kan lebih kecil. Jadi kan untuk fungsinya itu kan pasti berkurang katanya kan. Tapi walaupun begitu saya sangat bersyukur. Tapi kan ini kan Allah yang membuat. Jadi saya yakin itu pasti itu yang terbaik, itu aja. Satu lagi Bapak, ini satu operasi yang istimewa Kak, yang dijalani oleh bayi Karunia. Dan karena jika ini berhasil dan Karunia bisa hidup dengan normal, dengan sehat, tentu akan menjadi harapan baru bagi anak-anak yang juga mengalami hal yang sama dengan Karunia. Tanggapan Bapak seperti apa? Tanggapan saya bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang pertama khusus untuk anak saya meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dari kalangan pemerintah daerah, khususnya daerah Lombok Timur. Mudah-mudahan pemerintah provinsi juga ikut terlibat dan saya sangat berterima kasih atas bantuannya semua dari teman-teman. Dan harapan saya kalau seandainya ada anak-anak yang lain yang seperti anak saya ini, kan ini merupakan jadi kan tidak perlu kita repot-repot ke Surabaya ini untuk menghemat biaya dari keluarga
pihak keluarga. Karena kalau kita ke Surabaya kan pasti biayanya semakin membengkak. Itu aja. Iya. Sekali lagi Bapak, mudah-mudahan ini berkah dan karunia bisa segera sembuh dan pulih. Ini tentu saja kita masih menunggu ya Pak ya, karunia bisa segera ciuman ya Bapak. Ya. Harapan saya mudah-mudahan si adik Muhammad Karunia ini bisa hidup normal seperti anak-anak normal lainnya. Itu aja. Terima kasih banyak Bapak Tri Jayadi. Kita semua berdoa untuk karunia dan semua masyarakat di Indonesia, masyarakat di NTB juga berdoa untuk bayi Muhammad Karunia. Ya, kalian. Iya, tentu harapan kita semua. Informasi yang saya sampaikan bersama Bapak Sri Gede. Iya, baik. Kita juga berdoa di sini tentunya ya, masyarakat Indonesia semuanya berdoa agar setelah operasi ini anak dari Muhammad Karunia ini kondisinya baik, semakin baik dan kemudian bisa sadar dan menjadi harapan baru untuk keluarga. Terima kasih atas laporan Anda, Fitri. Salam sehat selalu. Saudara, untuk ketiga kalinya 10 plat baja pijakan jembatan penyeberangan orang kembali hilang dicuri di Jalan Dan Mogot kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat. Anak-anak dan warga yang hendak menggunakan jembatan penyeberangan orang pun harus terpaksa berhati-hati karena menyeberangi jalan yang dilintasi banyak kendaraan. Jembatan penyeberangan orang Jalan Dan Mogot di kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat ini kembali menjadi sorotan. Pasalnya, plat baja pijakan jembatan penyeberangan orang sebanyak 10 lembar yang masing-masing berukuran 1 kali 1,5 meter hilang. Akibatnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cengkareng memasang garis penutup jembatan penyeberangan orang ini. Anak-anak dan warga tak bisa menggunakan jembatan dan terpaksa ekstra hati-hati untuk menyeberangi jalan yang dilintasi banyak kendaraan. Menurut sejumlah saksi mata, insiden hilangnya plat baja pijakan jembatan merupakan kejadian yang ketiga kalinya dan diduga hilangnya 10 lembar plat baja jembatan ini akibat dicuri oleh 4 orang yang mengendarai sepeda motor. Warga menginginkan adanya kamera pemantau atau CCTV untuk mengetahui pelaku pencurian plat baja pijakan jembatan. Sebelumnya, 3 lembar plat baja jembatan ini sempat hilang dan telah diperbaiki. Keluarga lah buat nyebrang ke sana ya, soalnya di tempat tiap harinya kita juga menggunakan terus. Bahaya sih kalau misalkan ini kan jalan ramai terus tiap hari. Kalau ada mobil lewat bahaya juga sih. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah sorotan politik, diantaranya mengenai kedekatan dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dia bilang bahwa dirinya ini tidak ada sama sekali bermanuver politik. Anak muda yang maunya bebas. Bebas berkarya. Dan bebas cari cinta. Cuma kamu yang bisa punya nomor baru yang aktif selamanya. Bebas dipakai sepuasnya. Karena tak ada yang bebas kayak Bayu. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Trip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat tes airnya lebih segar. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this?